Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu saleh. Amin. Selanjutnya kita membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga pertama, kita sudah pernah belajar tentang surah Al-Kafirun. Apa itu arti Al-Kafirun? Ya, betul sekali. Nama apa? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. 6 ayat ya, yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Maun. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Dan bab kedua kita sudah belajar tentang hari akhir dalam rukun iman yang kelima ya. Hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta termasuk bumi kita. Jadi tidak ada yang tersisa ya. Jadi jangan harap kita bisa selamat ketika hari kiamat itu terjadi. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Sebutkan. Ya betul, kiamat sukro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sukro? Adalah kiamat kecil, contohnya seperti kematian, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang tadi sudah dijelaskan, hancurnya seluruh alam semesta. Berarti termasuk kita, tempat tinggal kita, yaitu bumi hancur semua, tidak ada yang tersisa. Dan nama-nama hari akhir salah satunya ada yaumul kiamah, yaumul hisab, yaumul ba'ats dan sebagainya. Itu adalah nama-nama hari akhir. Dan juga ada tanda-tandanya, hari kiamat kecil dan hari kiamat kubro besar ya. Tanda-tandanya kiamat kecil sering terjadi gempa bumi, sering terjadi longsor, bencana dan sebagainya ya. Kalau tanda-tanda kiamat besar seperti terbit matahari dari sebelah barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Masih banyak lagi ya penjelasannya dan sebagainya. Bab ketiga yaitu Asmaul Husna ya, yang terdiri dari 99 yang artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Salah satunya yaitu As-Somad, Maha dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh semua makhluknya yaitu Allah. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita meminta, tempat kita memohon, meminta ampun dan sebagainya. Yang selanjutnya Al-Muqtadir, yaitu Maha Kuasa ya, Maha Kuasa atas segala-galanya yang ada di dunia ini dan seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan laki-laki atas kehendaknya dan juga menciptakan perempuan atas kehendak dia, karena dia Maha Kuasa. Terus selanjutnya Al-Muqtadim, Maha terdahulu. Sebelum ada Pak Sam, ada kedua orang tua Pak Sam. Sebelum ada kedua orang tua Pak Sam, ada kakek nenek Pak Sam dan sebagainya. Jadi kita intinya tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong karena kita hanya sekedar hambanya saja yang sangat lemah ya, yang tidak punya kekuatan daya dan sebagainya. Yang selanjutnya
kita belajar tentang baqi atau al-baqi yang artinya maha kekal. Allah Subhanahu wa taala itu hidup selamanya, tidak pernah mati atau meninggal. Kita sebagai makhluknya, manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya pasti akan mengalami kematian. Intinya kita sama, tidak boleh sombong. Ya, sombong dengan harta kita tidak boleh. Sombong dengan jabatan kita tidak boleh, karena itu semua akan sirna. Hanya paling bertahan 5 tahun, 10 tahun, ya. Makanya kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita membutuhkan Allah. Dan di bab 4 kita sudah belajar tentang zakat, ya, yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 77 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi di surat itu menjelaskan bahwa kita harus melaksanakan keduanya, yaitu pertama salat 5 waktu, dan kedua menunaikan zakat. Sehingga anak-anakku, zakat terbagi menjadi berapa? Betul, 2. Yang pertama zakat mal, dan kedua zakat fitrah. Yang pertama zakat mal, yaitu zakat harta benda. Yang kedua zakat fitrah adalah zakat jiwa, badan kita. Dan ketentuan zakat bahwa zakat fitrah adalah hukumnya wajib atau fardu ain, ya, wajib atau fardu ain. Syarat-syarat zakat yaitu pertama Islam, kedua merdeka, 3 milik sendiri, keempat setelah mencapai hisab. Pertama Islam, berarti Islam ada syarat mutlak untuk kita membayar zakat. Merdeka berarti kita tidak diperbudak, ya, tidak diperbudak. Yang kedua milik sendiri, ya, bukan tanah orang atau milik harta orang yang kita zakati, tidak, milik sendiri. Setelah mencapai hisab, yaitu misalnya nih kita punya emas kurang lebih 1 on. 1 on itu kurang lebih 100 gram. Nah itu sudah wajib kena hisab. Hisabnya berapa? Kurang lebih 2,5%. Terus ada juga yang namanya rukun zakat. Pertama, niat mengeluarkan zakat, ya, itu penting, niat yang sesuai sudah hisabnya, ya. Jadi selanjutnya ada orang muzaki, atau muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, ya. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, ada orang yang mengeluarkan zakat. Terus mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Kalau ada yang mengeluarkan orangnya, harus ada juga yang menerima. Itu sebagian dari rukun zakat. Ya, sedikit materi yang bisa Pasam sampaikan untuk pembelajaran di rumah. Bisa kalian lihat di buku ini. Oke, itu tugas yang bisa kalian catat. Sebelumnya bantu Pasam dengan menekan tombol like yang ada di bawah, dengan tombol subscribe juga yang ada di bawah. Mudah-mudahan biar channel Pasam lebih berkembang lagi. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.